Kita mulai live malam hari ini, udah 1000 yang nonton. Aku izin matiin komennya di Igoy dan aku nyalain. Haha, tampilannya kurang naik ya. Mari kita lihat IHSG gimana. Start dari IHSG dulu. Seperti biasa kita start dari IHSG dulu. Hari ini IHSG ditutup di 8.617 dan kata JP Morgan IHSG itu bisa sampai 10.000 guys gitu. Jadi JP Morgan memprediksi IHSG bisa sampai 10.000 di 2026 bukan di 2025. Ya, jadi JP Morgan tuh ngelihat peluang IHSG tebus 10.000 dasarnya apa? Karena yang pertama dia melihat percepatan belanja pemerintah, terus peran Danantara, dan juga membaiknya kondisi makro global. Sudah mulai ada banyak kepastian terkait dengan perang dagang juga ya, sudah mulai membaik. Terus suku bunga juga udah diturunin terus sama The Fed. Nah kemudian target IHSG-nya ini yang dari JP Morgan berdasarkan base case-nya itu 9.100. Asumsi pertumbuhan laba 8% dan valuasi 15 kali PE itu target 2026. Skenario optimisnya di 10.000, sedangkan skenario negatifnya kalau sampai bearish itu di 7.800 gitu. Nah, jadi JP Morgan tuh ngelihat bahwa Bank Indonesia diperkirakan bakalan nurunin suku bunga 50 basis poin di 2026. Jadi dasar pemikirannya salah satunya itu, sehingga membuat likuiditas lebih longgar dan juga perusahaan pastinya bisa cuan lebih kalau beban bunganya juga berkurang karena suku bunganya turun gitu. Nah terus kemudian defisit transaksi berjalan itu asalkan ya syaratnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit itu dijaga kurang dari 1% dari gross domestic product gitu. Nah, resiko terbesar di 2026 kalau kata JP Morgan adalah volatilitas rupiah atau nilai rupiah yang mungkin masih bisa melemah, yang bisa mengganggu arus modal dan juga kepercayaan bisnis atau kepercayaan investor gitu. Terus kenapa Danantara ini bisa menjadi katalis utama IHSG di 2026 kata JP Morgan ya. Jadi JP Morgan ini melihat bahwa struktur organisasi yang memisahkan BPI Danantara sebagai holding dan fungsi pengelolaan aset melalui Danantara Asset Management dan pengelolaan investasi melalui DIM ini dipandang sebagai fondasi penting ya. Nah, DIM itu Danantara Investment Management ya, terus pemindahan belanja publik dan juga pencapaian profitabilitas perusahaan negara itu bisa jadi elemen yang krusial. Terus kemudian eksekusi Danantara di 2026 ini bisa disebut-sebut sama JP Morgan ini bisa jadi penentu re-rating valuation ya, market valuation gitu. Nah, terus ada proyeksi juga partisipasi retail di pasar saham ya di 2026 meningkat karena melihat di semester 2 2025 retail di pasar saham ini sudah mulai naik lagi dan bahkan mencapai rekor tertinggi mendekati level pandemi 2020 didorong minat saham Konglo ya dan juga konstituen indeks. Dan kita melihat para nyangkuters di 2020 karena 2020 waktu itu banyak trader generasi kolonials baru itu yang sempat nyangkutkan. Terus kemudian udah mulai naik-naik, jadi udah mulai recover sahamnya mereka. Jadi para nyangkuters itu mungkin mereka juga udah mulai aktif kembali gitu. Nah, retail tuh masih akan kuat ya. Retail tuh kamu dan saya dan kita semua ya, teman-teman yang nonton live malam hari ini. Retail tuh masih akan kuat di semester 1 2026. Tapi bisa moderat di semester 2 2026. Kenapa begitu? Karena tergantung pada penerapan definisi dari adjusted free float yang baru dari MSCI yang diumumkan di kuartal 1 2026 dan efektif per Mei 2026. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada potensi peraturan baru dari MSCI, ini menjadi satu perubahan besar, potensi perubahan besar di bursa. Dan kalau bahasanya JP Morgan tadi kan bilang retail kuat di semester 1 2026 atau kembali moderat di semester 2 2026. Artinya
ini menjadi satu sentimen negatif ya aturan dari MSCI jika memang jadi ditetapkan dengan free float dari KSEI. Pastinya free floatnya akan jadi lebih kecil gitu. Kemudian aliran dana institusi itu potensi naik bertahap di 2026 dan ini kabar bagus kalau memang ini terjadi berarti saham-saham big banks bisa berpotensi naik. Kenapa bisa seperti itu? Didorong mandat investasi publik dari Danantara dan kenaikan porsi alokasi ekuitas di dana pensiun dan juga lembaga jaminan sosial negara gitu ya. Jadi yang blue chip itu bisa terdorong gitu. Jadi kalau ditanya 2026 blue chip masih bisa naik gak? Perbankan masih bisa naik gak? Ini tadi disebut ada katalis positifnya gitu. Nah, jadi tadi kita baru ngomongin potensi IHSG di 2026. Nah, kalau IHSG di 2025, kalau Pak Menteri bilang IHSG go 9.000 mah itu dekat sekali, sudah di depan mata, sangat bisa sekali ya. Apalagi kalau yang ngedorong di SSA, DCII kayak gitu cepat banget yang bikin naik. Hari ini yang mendorong IHSG ada saham di SSA naik 2,39%. Saham ini likuiditasnya cenderung kecil ya, jadi kita masih nggak trading kan, kita juga nggak investasikan. Astra International naik 3,92% dan ada kabar bagus dari Astra International yang mau bagi dividen yieldnya lumayan gede. Kok bisa? Kenapa? Nanti kita lihat selengkapnya ya. Terus kemudian yang masih bergerak aktif masih dari perkongloan. Kalau kemarin Konglo Bakri dan juga Konglo Salim, hari ini Konglo Papa, PP dan Aguan ya, jadi saham-saham yang kembali berjoget dan juga saham dari sektor komoditas pakan ternak atau poultry seperti yang kemarin saya bahas di live kemarin. Ada sentimen positif apa kemarin saya sudah bahas ya. Terus kita akan bahas beberapa saham lain yang terkait dengan mas-masan juga seperti BRMS dan juga saham dari sektor yang lain dari properti, BKSL dan juga saham lainnya ASA gitu ya. Oke, terus aku akan juga jawab beberapa Q&A. Nah, market hari ini di pasar reguler transaksinya masih besar, 20 triliun, itu ada saham CDIA 1,1 triliun, BRI 1 triliun, BCA 814 miliar, terus di pasar negosiasi ada 1,8 triliun, saham BHAT, Film dan juga Arco ya. Terus kita lihat nanti gimana selengkapnya. Saya mau update sedikit kondisi makro sebelum saya bahas saham-saham tersebut. Data ISM Employment Subindex ini turun ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat chartnya, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, bisa lihat di IG aku Ellen May _official. Ini ada sumber dari Bloomberg, ada juga sumber dari Trading Economics. Saya coba mau kasih lihat chartnya buat teman-teman semuanya ya. Sebentar ya. Hilang gambarnya. Loh. Oke. Yang di TokTok yang di YT boleh ke IG aku akan kasih lihat chartnya. Nah, ini adalah data ISM Manufacturing Employment Subindex di mana angkanya turun ya, angkanya turun kayak gini. Dan ini kira-kira bagus atau enggak sih? Ini kira-kira bagus atau enggak menurut teman-teman semuanya ya, data seperti ini bagus atau enggak? Nah, jadi data ISM Employment Subindex itu turun dari 46 ke 44. Artinya terjadi kontraksi tenaga kerja di sektor manufaktur. Dimana artinya lagi aktivitas manufaktur itu melemah dan permintaan tenaga kerja juga melemah gitu. Kontraksi itu berarti permintaannya mengecil gitu ya. Nah, pelemahan ini berpotensi akan memaksa The Fed untuk memotong suku bunga. Sehingga ketika kemarin perkiraan The Fed mau mangkas suku bunga itu perkiraannya semakin kecil, pernah sempat mengecil beberapa pihak ya seperti JP Morgan dan Morgan Stanley itu sempat mengurangi perkiraan untuk pemotongan suku bunga, terus kembali naik lagi sekarang. Dan dikonfirmasi juga dengan data indeks ketenagakerjaan ISM yang turun ini gitu ya. Nah, jadi pasar saham di Amerika kembali merespon dengan positif gitu, tapi ini akan membuat harga emas kembali terus naik dan dolar bisa turun ya, bisa terkoreksi. Nah, terus
Ada update lagi dari BI, habis ini aku akan bahas saham-saham ya. Ada kebijakan likuiditas makro prudensial yang mulai resmi berlaku pada 1 Desember kemarin ya. Ini tuh apa sih sebenarnya? BI itu ngasih kelonggaran likuiditas kepada bank gitu ya maksudnya. Ada 2 komponen insentif yang diberikan, di mana hal-hal seperti ini yang membuat JP Morgan dan juga membuat institusi yang lain tuh melihat bahwa tahun 2026 ini bisa jadi tahun percepatan karena likuiditas atau jumlah uang beredar itu jadi semakin longgar gitu. Nah, jadi ada 2 komponen insentif yang diberikan melalui kebijakan makroprudensial dari tanggal 1 kemarin. Itu insentif lending channelnya tuh hingga 5% dari dana pihak ketiga, dan insentif interest rate channel hingga 0,5% dari dana pihak ketiga. Cuma insentif ini berlaku khusus bank yang menyalurkan kredit di sektor prioritas aja gitu ya. Nah, terus sektor prioritasnya macam-macam, ada yang dari perdagangan, pertanian, industri pengolahan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, konstruksi, green energy, dan non-KLM gitu. Nah, di sisi lain kebijakan itu tuh bisa buat menurunkan suku bunga kredit bank itu secara agregat gitu loh ya. Jadi maksudnya tuh gimana sih, misalnya bank tuh menyalurkan kredit 1 triliun ke sektor prioritas, maka BI akan memberikan suntikan likuiditas sebanyak 5% dari total deposit plus 0,5% kalau bank itu nurunin suku bunga kreditnya. Jadi maksa bank buat nurunin suku bunga kredit. Artinya bank itu cuman butuh ngeluarin sedikit uang buat menyalurkan kredit. Nah, selain likuiditas bank bisa tetap terjaga karena sebagian kredit itu berasal dari duit BI, bank tuh jadi punya ruang buat menurunkan suku bunga kreditnya kan ya. Nah, terus for your information ya, kebijakan ini juga bisa meningkatkan daya saing bank secara konvensional dengan Himbara yang sebelumnya juga dikasih suntikan dana dari Kemenkeu. Nah, ini jadi sentimen positif untuk perbankan selain Himbara gitu ya. Nah, oke. Ini salah satu sentimen positifnya yang akan berpotensi mendorong tahun 2026 ke depan. Oke, mari kita lihat saham cuan. Gimana kabarnya sahamnya para konglo, gimana kabarnya? Mungkin ada yang nanya saham Big Banks, nanti aku akan bahas juga. Tadi perasaan shadow-ku udah rata, aku ngelihat di sini kok terganggu sendiri kayak nggak rata gitu. Kayak harus beli brush yang baru nih. Ada aja ya alasannya ya. Oke, jadi saham cuan gimana kabarnya? Mari kita lihat saham cuan yang di tok yang di ET. Langsung aja ke IG aku, @ellen_official. Kita lihat trading ideas-nya cuan. Nah, ada Indostock, ada US Stock. Ya kita baru aja launch beta version ya, soft launch, belum grand launch. US Stock nanti grand launch-nya tahun 2026 ya. Kita lagi lihat situasi dulu gitu. Oke. Teman-teman semuanya, ya, saham cuan, M-Trade cuan di saham cuan sebesar 31 sampai 37%. Siapa bilang M-Trade anti saham konglo? Siapa bilang M-Trade anti saham PP? Yang kita anti itu saham yang naiknya nggak pakai ada sideways-nya. Nah, misal nih contoh ya, kalau udah bentuknya kayak begini, kita flashback ya. Nah, kayak gini ya kita anti, ya kan? Karena apa? Karena kalau jatuh dibanting. Jadi, kalau dulu kita nggak mau banget saham PP itu karena bentuknya kayak gini. Nah, ya kan nih kalau dibanting kan jadi tung 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 tung, bukan tung 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 sahur, tapi tung 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 ARB dan nyangkut. Tapi ketika patternnya jadi cakep ya kita mau-mau aja guys. Itu kan kita kan patokannya sebenarnya price and volume pattern. Setupnya tuh gimana sih, bagus atau enggak. Nah jadi teman-teman semuanya, M-Trade ini dapat di bawah loh. Jadi thank you buat M-Trade ya. M-Trade bukan Ellen, tapi M-Trade itu adalah kerja tim. Jadi thank you so much buat timnya M-Trade, buat sistemnya M-Trade, semua tim M-Trade. Tidak hanya tim coach tapi tim dev juga semuanya ya. Nah, yang memungkinkan bisa dapat di harga bagus begini. Nah, sekarang kondisinya udah naik banget dekat dengan resistance di sini. Kita tinggal ngehold dan mulai siap-siap profit taking yang jangka pendek. Jangka menengah kita masih ngehold dan silahkan aja sih kalau Pak
kalau kalau Endar mau gaspol silahkan aja. Cuman yang belum punya jangan dihajar beli ya. Kita suka saham yang abis jatuh sideways ke samping maupun sideways ke bawah gitu ya. Oke, terus kemudian cuan ini kabarnya diborong oleh 3 raksasa asing, Vanguard, BlackRock, dan Dimensional Fund. Nah, Vanguard ini ngeborong saham cuan, ini total kepemilikannya jadi 731,6 juta lembar. Sedangkan BlackRock 567,9 juta lembar dan Dimensional Fund itu 123,6 juta lembar. Oke deh, kalau gitu mari kita lihat CDIA bagaimana kabarnya si Papa. Mari kita lihat saham yang lain CDIA, Papa PP dan Papa Aguan sama-sama memberikan kita cuan. M-Trade, apa kabarnya di CDIA? CDIA, aku seneng banget nge-live sampai teman-temanku bilang, wah salut ya kamu bisa tiap hari nge-live. Aku lebih salut sama kalian teman-teman yang di Jakarta yang setiap pagi dan sore menerjang macet. Aku lebih salut itu sih sama kalian sih. Aku enjoy nge-live. Dan kemarin di gathering aku baru sadar ya kalau aku off live-nya off itu ternyata itu banyak yang sebel, banyak yang nunggu-nunggu gitu. Jadi kemarin aku mau off nggak jadi, aku majuin live-nya. Ya karena ternyata banyak yang butuh dan aku sayang kalian ya. Jadi tetap diusahakan sesibuk apapun. Nah jadi teman-teman ini CDIA kabarnya bagaimana? Hari ini baru breakout lagi, jadi M-Trade baru masuk lagi buat jangka pendeknya, jangka menengahnya kita nge-hold. Ada barang dari bawah, cakep ya. Nah kita masih nge-hold. Kalau kalian nanya ini masih cakep nggak sih? Masih cakep, cuman saran aku buat kalian yang belum belajar tentang metode super trader kita, sebaiknya jangan ikut-ikutan langsung beli. Kenapa? Karena metode super trader itu bukan cuma sekedar metode beli jual dan nebak saham, tapi kita metodenya holistik sampai ke money management gitu ya. Diajarin di M-Trade Academy, diperdalam di workshop super trader. Kok ilmunya nggak dibuka semua kok di M-Trade. Cuman M-Trade itu kita lebih ke telling, kalau di workshop kita lebih ke asking. Workshopnya next workshop September 2026, yang April kebetulan sudah penuh yang April ya. Jadi teman-teman langsung aja daftar supaya nggak kehabisan seat lagi. Wah tapi masih jauh, kalau berhalangan gimana? Ada kok fleksibilitasnya, jadi nanti bisa tanya admin saya aja. Yang penasaran dengan workshop super trader langsung aja DM saya, super trader di Japri DM Igo ya. Oke. Nah CDIA kalau kalian nanya bisa naik sampai berapa, masih bisa potensi naik sampai 2320 guys. Disclaimer ya, saya bisa juga salah karena melihat potensi seperti ini, potensi nyusul cuan dan bisa membentuk pattern cup with handle. Sampai hari ini patternnya masih bullish. Dan CDIA ini naik, dia didorong oleh bisnis logistiknya. Sebenarnya pendapatannya 9 month 2025 itu tumbuh 42%, segmen logistik kontribusinya naik jadi 23,5%, margin kotornya naik ke 22,9% dan laba intinya melonjak 80%. Plus CDIA lagi membangun fasilitas bitumen 12.000 meter kubik operasional di third quarter 2026 yang bakalan makin menguatkan infrastruktur logistik dan juga layanan bongkar muat mereka ya. Jadi kita sih nggak terlalu pakai berita, cuman itu beberapa hal di fundamental yang mendukung. Jadi kita benar-benar lihat metode super trader. Oh ini analisis teknikal merupakan bagian dari metode super trader, tapi metode kita bukan sekedar chart-chart kayak yang di sosmed di luar di YT gitu, tapi kita lebih ke bagaimana membaca cycle, menempatkan diri di dalam sebuah cycle itu gimana. Oke ya, terus kita mau lihat saham Petro. Bagaimana kabarnya dengan Petro? Petro ngegas terus teman-teman ya, wait and see dulu aja yang baru mau masuk ya. Petro ini dia mencaplok 60% scan build, jadi perusahaan engineering dan konstruksi kimia migas yang base-nya di Singapura. Dan kita wait and see dulu untuk saham ini. Oke, mari kita bahas saham ENRG kali ini dari Papa Bakri. Papa Bakri. Oke.
Bakri gimana nih ya? Ya, ini salah satu saham Bakri yang memberikan M-Trade cuan beberapa kali ya. Oke. Saat ini kita lagi hold posisinya cuan 20-27%. Sedangkan kita udah pernah profit taking beberapa kali dan hijau terus dan pernah ngasih cuan ke kita sekitar 130-140%. Dan yang menarik ketika kemarin kita ada sedikit gathering, mini gathering dengan M-Traders dan sekaligus alumni super traders kita. Yang menjadi perhatian saya adalah ternyata kalau kita ajarin ilmunya, mereka bisa lebih berani, dan lebih berani itu bahkan banyak yang cuannya lebih banyak dari M-Trade app. Loh kok bisa? Karena M-Trade app ini kita pakai profil resiko user yang masih pemula menuju intermediate gitu. Nah, sedangkan kalau alumni super trader itu intermediate menuju advance. Jadi mereka kadang-kadang lebih berani, saham-sahamnya juga kadang-kadang saham yang lebih nggak liquid itu memang kita kasih, kita izinkan, kita bolehin gitu untuk trading personal. Oke ya, jadi mereka lebih mandiri gitu ya. Nah, teman-teman yang mau belajar di workshop Super Trader langsung aja DM saya. Super Trader masih di September 2026, tapi daripada kamu nggak dapat seat. Oke, nah yang April full guys, buka seat lagi dong. Wah, cari venue-nya yang susah nih ya, yang bisa kapasitas lebih besar. Oke, mari kita lihat ENRG M-Trade sekarang udah sekitaran 20%, tapi candlenya udah bentuknya kayak gini. Kemarin volume gede, tapi ini merah kecil gini. Sebenarnya ini bakalan normal retracement aja, turun normal aja. Jadi kalian nggak usah takut yang punya ini hold aja dulu. Buat yang jangka menengah ya, yang buat jangka menengah hold aja dulu. Hold aja dulu ya. Jadi energi ini dia baru nemuin sumber gas besar di Sengkang. Cadangannya cukup buat puluhan tahun nih, dan aliran gasnya bisa naik berkali-kali lipat. Dan temuan ini jadi penggerak utama buat ekspansi. Makanya tahun depan energi siap menggelontorkan capex senilai 200 juta US dollar, bagian dari rencana 1,4 miliar US dollar sampai 2030. Dengan target produksi jangka panjangnya dia kabarnya bisa naik 2 kali dari posisi sekarang. Tapi kalau seandainya chartnya jelek sih kita juga nggak mau masuk ya, meskipun beritanya sebagus apapun. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau baru mau beli ENRG, tunggu aja retracement atau koreksi di 1090-an. Kalau bisa dikasih sekitaran 1000 berapa tuh? 1010-an justru akan lebih bagus. Supportnya saya naikkan ya di 1015 atau 1010 di sini, dan 1090. Nah, ini ada potensi retracement, ke area tersebut ya. Jadi kalau misalkan kena 1015, ini pun juga sebenarnya masih bagus atau masih menarik asalkan volumenya masih konvergen gitu. Oke, mari kita ke ASII yuk sebelum kita ke saham-saham lain, dan biar nggak sahamnya konglo terus gitu ya. Mari kita lihat saham Astra International, kabarnya bagaimana. Hari ini dia naik, tapi sebenarnya masih di area range sideways-nya, dia tuh lagi ranging ASII. Kalau beli sekarang agak ketinggian, tapi ASII ini buat kalian yang investing, dia tuh bagusnya dia dinilai punya kemampuan menjaga free cash flow atau FCF yang besar. Di 9 bulan 2025 FCF-nya setara 93,7% dari laba bersih ASII ini. Dan ini tuh memberikan ruang besar, kemungkinan besar buat ASII untuk meningkatkan rasio dividen atau dividen payout ratio-nya di kisaran 55-60% dibandingkan 2024 yang cuma 48%. Dividen payout ratio artinya dividen dibandingkan dengan semua cuan perusahaan, semua laba perusahaan. Ya, maka proyeksi dividen Astra International itu asumsi laba bersih, dengan asumsi laba bersih 9 months 2025 yang disetahunkan, perkiraan bisa lebih besar ya. Itu sekitar 32,67 triliun, perkiraan bisa lebih besar daripada ini. Dividen per share-nya jadi diperkirakan dengan DPR yang dividen payout ratio sekitar 55-60%, itu perkiraan per lembar sahamnya bakalan di 443,89 sampai 484,24 per lembar saham rupiah.
Sehingga yieldnya kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu di 6,7 sampai 7,3%. Angka ini sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan return kalau kamu investasi di obligasi atau obligasi negara misalnya gitu ya. Cuman ya anggap aja bonus kalau kamu punya barang murah kemarin. Sekarang sebenarnya sudah tidak terlalu murah. Cuman masih bisa ada upside. Oke, buat trading sudah agak nanggung, kita ada tinggal ngehold doang gitu ya. Oke, terus kita ke BKSL yuk, kita ke berbagai sektor seperti yang tadi saya bilang. Saya pengen bahas Bukit Sentul juga, Sentul City. Sentul City, BKSL ya. Sentul, gimana kabarnya Sentul ini? Sentul aja kenapa nggak sih? Kok kenapa mesti pakai Sentul? M-Trade cuan 20% saat ini. Danantara ya menegaskan belum ada pembahasan apapun soal pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK sektor kesehatan di Sentul dengan BKSL. Jadi katanya itu cuma rumor, belum ada kelanjutannya. Tapi Sentul tetap dinilai super strategis buat data center. Lahannya luas, listriknya stabil, udaranya sejuk, dan juga udah ada 2 nih data center besar di sana. BKSL juga makin solid ya setelah menjual lahan 152 hektar, 2,05 T. Not a good time to buy, ketinggian. Kalau mau buy retracement yang bagus di sekitar 143an itu lebih murah. Ya, jadi kalau kita nyimak berita Danantara begini, Danantara begitu, selalu kabarnya tuh yang di media simpang siur gitu kan. Jadi nanti Danantara menegaskan oh enggak kok kayak gitu. Dan termasuk investasi 16T. 16T itu dulu sudah sempat keluar di media, berbagai media. Dan ya anyway, saya sempat interview juga kan ya. Sekali dengan beliau. Tapi kemudian kemarin keluar berita di Bloomberg Technos katanya Danantara mengatakan tidak berinvestasi 16T di pasar saham. Ya udah, yang penting harga saham naik gitu aja lah ya. Kita fokus sama chart dan harga saham. Gak usah dipikirin Danantara dan asing ngapain ya. Pokoknya masih ada yang naik aja. Dan thank you banget buat Papa, Om, Koko, Bapak, Paman, Konglo. Terima kasih sudah ikut menjadikan kami sebagai konglo-konglo kecil. Oke ya, karena punya saham-sahamnya mereka. Oke, mari kita bahas TOWR. Mau bahas nggak ya TOWR ya? Ini punya konglo juga, Konglo Jarum. Nggak usah ya, mau bagi dividen interim sih. Tapi kecil. Kalbe Pharma dijual asing, abis rebalancing MSCI. Apple, ada kabar dari Apple menunjuk ex petinggi AI di Microsoft and Google sebagai VP of AI buat mengejar ketinggalannya dia di AI. Itu alasan kenapa aku gak mau upgrade iPhone-ku, biarin aja. iPhone-ku tuh iPhone berapa ya? 15 Pro kayaknya. Aku malas upgrade iPhone loh, cuman udah kejebak di ekosistemnya aja. Kayak nggak ada pembaruan gitu loh, cuman bentuk kameranya tuh kok jadi curcol. Udah ya. Amazon meluncurkan Amazon Now, dan tadi ada update untuk US stocks ya teman-teman, dan Intel ada nambah investasi 3,3 triliun di Malaysia. Terus Shopify error, harga saham turun. Tadi ada update di US stocks. Sore hari teman-teman yang tergabung dalam US Stocks M-Trade US Stocks Academy kita nonton rekamannya. Saya mau ke Q&A, turn on comment. Selamat malam semuanya. Oke, teman-teman yang mau belajar cara trading kita gratis, langsung aja DM saya EMTRADESTART. M-Trade start Sabtu tanggal 6 Desember jam 10 pagi. Mari kita lihat saham CDA sudah saya bahas, Askalde sudah aku bahas. Mari kita bahas saham Amar yang di tok-tok yang di YT. Langsung aja ke Igoy aku, Ellen May _official. Dan jangan lupa catat dulu kamu follow Igoy-nya M-Trade_ID untuk saham Indonesia, mtrade.us untuk saham Amerika. Secara chart dia ada potensi breakout, tapi secara liquidity kayaknya enggak dulu deh. Terus kemudian Medco Harum Pegas, Yosua 88 yang rajin nonton dan rajin nanya. Ya, saya sarankan kamu juga belajar di M-Trade Academy, Pak Yosua, biar bisa ngerti caranya.
Medco masih belum kemana-mana, tapi patternnya masih normal, masih oke, baru breakout dari pattern falling wedges dan ada sedikit konsolidasi sideways, still normal consolidation, ditunggu dulu aja. Terus kemudian Harum dan juga Pegas, bagaimana kabarnya Harum dan juga Pegas? Beautiful Harum breakout seperti Medco, kemarin Harum beautiful breakout seperti Medco, kembali lagi banyak sekali pattern seperti ini falling wedges, dan per hari ini dia masih normal retracement, patternnya sama seperti Medco. Mari kita lihat Pegas, yang ini bakalan agak lambat, agak slow motion, agak alon-alon pelan-pelan ya. Jadi Pegasnya ini karena tidak ada perkongloan di sini, jadi ya wait and see dulu aja. ASI kemarin breakdown, hari ini naik teman-teman. Kalau yang bilang ASI, oh ya kemarin breakdown tapi tidak confirm, saya tidak confirm karena ekornya dia naik lagi pas ditutup di sini. Jadi dia sebenarnya belum breakdown. Aku mau turunin supportnya dikit karena banyak ekor nyentuh di 6.300. Terus kemudian Indi, bagaimana kabarnya Indi? Indi juga sama tuh falling wedges, hari ini dikasih retracement bagus. Buat yang kemarin gak dapat barang ya, hari ini dikasih retracement cakep nih. Nah syukur-syukur masih ada retracement lagi, malah kita berharap ada retracement lagi buat Indi gitu. Bum Bum udah belum miss, kelewat sebentar ya. Si Bum Bum ini sudah mulai rawan profit taking, M-Trade sudah cuan 200%, mau lihat nggak percaya? Aku kasih lihat ya, Bum Bum. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman semuanya, kok Bum Bum yang 200% itu Tins. Bum Bum 89%. Kita review buy-nya dari Oktober ya, tanggal 7. Jadi sudah hampir 2 bulan ya saya. Sudah hampir 2 bulan kita menanti cuan 57-89% gitu untuk Bum Bumnya. Ini kok nggak bisa kebeli, kenapa ya? Ya coba besok ya di cek lagi. Oke, terus kemudian Toba ini sideways normal di bawah. Semoga dia nggak kelamaan sideways. Kalau kelamaan sideways jadinya nggak bagus. Dia kembali membentuk stage 1. Toba bagus kalau breakout 915. Kalau kamu nggak mau nunggu kelamaan, beli di breakout 915 aja. Tapi kekurangannya cuma harganya jadi agak tinggi aja gitu. Bosco weekly cakep chartnya. Weekly itu aku lihat untuk US stocks, kalau Indo stocks aku selalu lihat daily. Kenapa? Karena Indo stocks kita in charge bisa lihat secara real time. Jadi aku lihat daily gitu. CBDK bisa ke 10.000 nggak ya? Wah, kamu lagi mencari pembenaran. Mencari dukungan bukan pembenaran. Bisa lah 10.000 tinggal senggol, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat deh. Dengan candle yang mengecil seperti ini akan lebih bagus kalau dia sideways dulu. Jangankan 10.000, kalau sideways dulu dia dikasih turun dulu. Yang bagus di sini ada retracement yang bagus, bisa lebih dari itu gitu ya. Jadi kalau ada sidewaysnya justru malah lebih bagus. Oh ya, saya mau bahas BRMS, kelupaan. Cakep loh BRMS ini. Kalau saya bilang cakep, tolong jangan langsung hajar beli karena tetap ada caranya. BRMS ini dia lagi sideways tapi ada potensi breakout, menyusul teman-temannya yang lain dari grup Bakri dan juga saham dari dan juga menyusul harga emas yang sudah breakout dari pattern falling wedge, pattern flagnya gitu. Gimana hasil diskusi dengan tim untuk Tins? Ya kan belum dijual. Itu hasil diskusinya gitu ya. Oke, jadi kira-kira Tins gimana Tins? Tins ini, nah yang beda nih, Tins ini rising wedges gitu ya, Tins rising wedges gitu. Jadi dalam support minor banget, mungkin masih bisa naik sedikit lagi, tapi kayaknya udah nggak worth it kalau kalian kejar di atas, karena M-Trade punya ini, ada barang di bawah juga ya, cuan 200% untuk Tinsnya buat yang di bawah. Tins, oke. Cuan sudah saya review Ibu Susan, 220% nih. 208 sampai 220%. Dewa gimana kabarnya Dewa? Oh cakep, kemarin breakout, tapi cakep itu ada gini, beda-beda. Sidewaysnya panjang, di sini makin pendek gitu. Jadi ini gasnya kayaknya masih bisa nih, gas brum gitu ya. Cuman udah rawan profit taking ya, tinggal siap-siap profit taking aja teman-teman. Kemudian untuk saham Saratoga sendiri, ditanyain Saratoga. Nah kalau kalian cari yang masih di support, yang masih di bawah, salah satunya adalah Saratoga nih. Grup Saratoga apa aja yang masuk dalam grup Saratoga? Ada ADRO yang lagi di bawah juga gitu ya. Terus kemudian saya melihat untuk sektor sektor apa ya kemarin jalan? Sektor
Oh, TAPG juga lagi di support tuh. Boleh tuh dapat nih, dapat satu watchlist nih, TAPG di support. TAPG. Oke, terus mari kita lihat saham. Giliran bagian watchlist aja yang naik langsung banyak. Oke, terus mari kita lihat HMSP agak rawan, dia rawan berpotensi membentuk falling wedges turun. Jadi bisa kena stop loss, bisa kena stop loss ya. Cuman sebenarnya ini masih koreksinya normal saja. Koreksinya normal saja ya. Sebenarnya kalau kamu mau cepat naiknya tuh cari yang ada konglonya, jadi bukan yang bukan yang komoditi doang kayak Pegas gitu doang. ICBP avoid dulu buat trading, lambat dia, avoid dulu. Terus kemudian AADI cakep. TPIA ini salah, sorry bukan AADI. TPIA ini inverse head and shoulders. Oke, kita watch TPIA, kita watch yang tertinggal naiknya. Bufa anaknya Pak Hapsoro ini tinggal ngehold aja, tunggu jatuhnya. Hahaha, sadis, tunggu jatuhnya, tunggu retracementnya buat yang baru mau masuk. ESA sideways panjang, ini kalau kamu nggak sabar, caw dulu aja. Kalau sabar sih sekarang sebenarnya lagi modal di bawah. Ini akumulasi panjang banget, biarin deh, jangan terlalu banyak masuk di ESA ya. Terus MBMA lagi di support juga, dan jadiin watchlist nggak ya? Nggak deh, bentuknya kayak gitu soalnya nggak begitu suka setupnya atau patternnya MBMA. SCMA hari ini breakout, jadi ada potensi menuju 462. Disclaimer, bukan suruh kamu beli saham, jangan sampai kalau terjadi turun atau apa nyalain saya, kata Ellen suruh beli. Enak aja lu ngomong suruh beli, nggak ada yang suruh beli ya. Bukan kamu deh, maksudnya orang di luar sana. Mina sahamnya Papa Hapsoro juga tinggal ngehold. Kalau kamu mau beli tunggu retracement, udah nggak bagus di atas kayak gini. Sebenarnya cara saya gampang sekali, kalau kamu sering nonton saya kamu akan ngerti. BBTN ini normal correction tapi memang agak lambat. Saham-saham perbankan 2026 sentimennya pasti bagus gitu ya. Lebih bagus kayak yang tadi dibahas sama JP Morgan, itu menurutku itu beralasan. Oke, Chess lagi di support, tapi sekali lagi ini nggak ada angin yang berhembus ke sini. Angin Konglo tidak ada ke sini kecuali ada Konglo yang beli itu. Pesap lambat gerakannya, lebih baik mas-masan yang lain ya, lebih baik mas-masan yang lain. Mas Konglo ada di sini ya. Oke, terus di BRMS, terus kemudian Mas Antam bagaimana? Antam menarik. Antam silakan di watch, oke? Nah, udah sementara kayak gitu dulu aja teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa join morning briefing M-Trade besok jam 8.15 khusus untuk M-Traders ID, M-Trade ID Academy kita. Malah mau si Cheng yang nonton. Ya wes, tak bahas lagi beberapa saham. Baik hati aku. Inco gimana? Inco bisa di watch. Cakep nggak begitu sih. Sideways-nya di bawah kelamaan sih. HRTA cakep. HRTA cakep, bisa ke 1695, tapi kalau kamu belum punya nunggu 1445 dulu turun. Tapi ini cakep, ini dibandingkan Pesap cakepan ini. Oke, terus kemudian brand Alama, kau panggil Aima. Brand galau-galau dia, bagusan sih. Cuan nunggu retracement di cuan aja, sama nge-watch TPIA. Raja dan Ratu dong. Raja nunggu retracement ya, tunggu turunnya Raja. Cakep tuh. Ratu, sebenarnya kalau kamu suka saham yang lagi retrace, ini lagi nunggu turun juga, jangan sekarang. Kalau kamu suka saham yang lagi retrace, sebenarnya HMSP tuh lagi retrace gitu. Ya, lagi retrace sih. Makanya kita belum cut loss tuh karena ya ini pattern retracement kan sekarang kan lumayan ya. Kalau retrace itu memang bentuknya kayak gini. GGRM juga sama, ini lagi retracement. Breeze nggak mau. Downtrend banget. Terus Arto sideways kalau perbankan digital, BBYB lebih cakep patternnya. Jadi bisa di watch. BBYB bisa di watch. Oke. BBYB ayah ke Korea tahun depan ke Korea AI kali maksudnya ya. BGTG Bang Ganesha abis breakout BGTG nya.
Congrats kalau punya ini, kalau belum punya ya tunggu di 120. Saya nggak tahu dia liquid gak ya, kita masih cek sih. Aku jujur aku nggak mantau si BGTG ini. Aku lebih mantau si BBYB daripada BGTG gitu. ADMR tadi saya sudah saya bahas, bisa di watch ADMR, dia falling wedges juga. Aduh, yang nge-spam SCMI niat banget nih. SCMI bagus, say. Jangka pendeknya bisa ke 462. Disclaimer ya guys, mesti tetap ada stop loss ya guys. Terus MTech bagaimana kabarnya si MTech? MTech bisa nyusul SCMA tapi nggak terlalu bagus patternnya gitu. AADI tadi udah dibahas belum sih? Oh cakep, AADI watch aja di support dia. Oke. Bagi yang jantungnya lemah gak disarankan BGTG. Aku juga nggak mau sih BGTG. Ya sudah gitu aja ya. Wifi lo lah, kamu tuh nanya terus sih, aku jadi penasaran kan. Aku jadi kepengen bahas kan. Kamu sih nanya wifi bisa cup and handle. Tapi ini ya, wifi itu aku nggak suka saham ini, suka ngepranknya ini aku udah ngomong berkali-kali. Kalau kamu nonton kamu ngerti, dia tuh sering breakdown tuh loh. Miu 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 loh. Ini loh, thank you Pak Budi udah rajin nonton terus. Ini loh, dia kalau breakout, dia ini breakout kan, habis itu dia breakdown di sini balik lagi meskipun udah mencapai level tertingginya. Ini sampai sini ya, saya nggak mau kena prank dia lagi nih. Kalau beli harus di bawah, harus di ini. SSIA pelan-pelan dia naik loh, pelan-pelan dia naik, jadi masih konvergen aja, masih cakep chartnya. DSNG masih sideways, kita lagi nge-watch aja dulu, normal watch aja dulu. Wasa liquidity-nya kecil, aku lebih ke Toba sih, Terus ya ampun, ini kapan kelarnya ya? Pani sideways nggak menarik. Ratu udah tak bahas tadi, tunggu turun dulu say. Ibu yang Fang, tunggu turun dulu say. Ratu MLPL patternnya cakep, tapi kok aku nggak suka ya saham ini ya. Kenapa ya? Abis ini loh, sukanya kalau abis breakout ya, itu nggak stabil, terus abis itu dipentungin tung kayak gitu. Jadi pattern sebagus apapun, aku udah berkali-kali tuh nyoba tuh dulu, udah zaman dulu trading MLPL ya. Itu modelannya gini, kalau udah naik kenceng, hati-hati aja tuh dipentung. Naik kenceng tuh lihat pattern nih, naik kenceng ada tiang ya, habis itu bisa dipentung-pentung kayak gini. Aduh, nggak enak deh. Oke, mari kita lihat Unilever patternnya dia masih flag kayak gini. Perkiraanku bisa turun dikit sampai ke 2490. Lawes nggak breakout sih, sebenarnya bagus sih, cuman nggak breakout. Jadi aku melihat bakalan bisa konsolidasi dikit gitu. BNGA cakep banget. BNGA kalau kalian mau trading jangka pendek pas dekat support sih. Disclaimer semua ya. Oke, udah gitu aja. Main lu toh. Apaan sih? Jangan bikin saya jadi penasaran terus. Main udah naik, kena resistance di sini pas pada profit taking jangka pendek. Bumi sudah say, Indi sudah say. NCKL belum. NCKL nih potensi bentuk W kayak gini, ada di gambar nih. Potensi turun dikit dia bentuk W, dan kita nge-watch NCKL, kita watch ya. Tapi nanti tergantung likuiditas. Harus cek likuiditas gitu ya. Terus kemudian ada PNLF udah rawan profit taking ya sementara ini. M-Trade ada sih posisi cuan tapi jangka menengah. Oke, terus PGEO jangan dulu, masih downtrend cuman ya. Wah, kalau bicara pattern apa ini falling wedges terkejam. Ini falling wedges terkejam itu kita udah nggak ada. Caranya gimana kalau trading saham kayak gini? Ini ditunggu breakoutnya dari pattern falling wedgesnya. Jadi ngelewatin garis resisten yang atas ini gitu. Jadi kita nunggu. Jadi jangan beli pas dia turun. Itu tips penting banget buat PGEO, dan buat kalian yang teman-teman yang di M-Trade, saran saya wajib nonton M-Trade Academy dan wajib nonton morning briefing kita ya. Oke, karena nggak tembus Ceng, saya nggak kasih kode promo malam hari ini, tapi saya kasih webinar gratis hari Sabtu jam 10 pagi. Tanggal 6 Desember DM saya M-Trade Start. Dan terakhir lagi ini pada nanya BTC potensi ini loh, udah digambar BTC nya
sejak last week. Potensi bentuk double bottom, mantul dikit, tapi nanti kena garis merah ini merah garis sakti, dia bisa potensi bisa ada turun gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya Ellen May, salam profit, dan thank you banget buat kalian yang udah rajin konsisten nyimak dan nonton. Aku dan tim M-Trade ini cuma membantu kalian untuk berhasil, tapi yang bikin berhasil adalah kalian sendiri, karena kalian yang mau nonton, kalian yang mau komitmen, kalian yang mau ikut M-Trade, kalian yang mau ikut Super Trader, kalian yang mau ikut M-Trade US tuh belajarnya rajin banget. Dadah, salam profit, see you tomorrow. Jangan lupa follow IG-nya mtrade_id, mtrade.us, Cryptofolio ID, dan Beyond Money ID untuk self-development. Titipan dari HR, kita masih terus hire management trainee. Kalau bisa jurusan ekonomi, akuntansi atau manajemen, harus fresh graduate, lokasi Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, dan sekitarnya. Ya, oke, DM saya ya. Bye-bye.